Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga semua sehat selalu ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Iya nih, aku mau ngucapin selamat datang di podcast UKM Bakti Sosial Universitas Negeri Semarang. Jadi ini adalah podcast UKM Bakti Sosial Universitas Negeri Semarang yang pertama kali. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, kita kenalan dulu ya. Ya, perkenalkan nama saya Saidatul Aulia, tapi biasa disapa Caca. Saya dari jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi angkatan tahun 2020. Kemudian saya berasal dari Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan saya di sini nggak sendiri, saya punya partner nih. Partner saya ini tergolong orang yang ganteng ya di Kominfo. Ya silakan Mas Aji buat perkenalan dulu. Ya, perkenalkan nama saya Cibagian Pastio. Di sini saya menjadi partner dari Mbak Caca. Iya, iya terima kasih Mas Aji yang ganteng. Ya karena di sini emang Mas Aji yang paling ganteng ya. Nah, di podcast UKM Bakti Sosial ini, yang pertama kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu dari Ketua UKM Bakti Sosial dan Wakil Ketua UKM Bakti Sosial. Nah, selamat datang Mbak Putri, Mbak Bunga. Halo Caca, halo Halo Aji. Kakak, halo Mas Halo, Aji. iya. Sebelum kita ini ya ngobrol-ngobrol atau nanya-nanya lebih lanjut, eh, kita kenalan dulu ya Mbak ya. Oke, boleh dari Mbak Putri deh. Oke, dari aku dulu ya, Cak. Sebelumnya, buat teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Noviani, biasa dipanggil Putri. Terus asli dari Batang, jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang, angkatan 2018. Dah itu. Batangnya mana itu, Mbak? Batangnya daerah Wonotunggal, Mas. Main ya, Mas, ke rumah. Di situ Iya. makanan yang enaknya apa, Mbak? Makanan yang enak banyak, Mas. Makanya coba aja ke sini ke Batang. Boleh tuh besok. Iya. Oke, oke. Selanjutnya ya. Ayo dari Mbak Bunga, silahkan. Oke, terima kasih Caca. Oke, perkenalkan nama saya Bunga Martanti, asal dari Purwodadi, jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 2019. Oke, oh ini sama-sama dari jurusan ekonomi ya? Iya, Iya kita dong. Sama-sama dari Fakultas Ekonomi. Oke, selanjutnya. eh jadi eh kita tuh pengen ngobrol-ngobrol gitu, nanya tentang apa sih UKM Baksos itu menurut ketua dan wakil ketua. Boleh dijawab dulu dari Mbak Putri ya. Oke, dari aku ya. Apa sih UKM Baksos gitu kan tadi pertanyaannya. Kalau menurut aku, UKM Baksos ini kan salah satu unit kegiatan mahasiswa ya, merupakan organisasi lah di kampus yang bergerak di bidang sosial, di mana kita tuh organisasi ini melatih kita sebagai mahasiswa itu untuk kreatif dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan sosial yang tentunya nantinya harapannya yang bisa membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar kita gitu. Manfaatnya itu bagi kita sendiri, terutama untuk pengurus dan lebih utamanya lagi untuk lingkungan masyarakat gitu, Cak. Iya. Oh, jadi eh UKM Bakti Sosial itu kalau menurut Mbak Putri itu ya kayak ngadain-ngadain kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Yoi gitu. Tapi Oke, di selain kalau selain ada kegiatan sosial, kita juga ada kegiatan untuk organisasinya itu sendiri untuk mengeratkan gitu. oke. Kan tadi itu udah menurutnya Mbak Putri ya. Sekarang kalau menurut Mbak Bunga, apa sih UKM Bakti Sosial itu?
Oke, tadi kan sudah dijelaskan sama Mbak Putri ya. Mungkin aku cuma menambahi aja. Sama sih sama Mbak Putri. Kalau UKM Bakti Sosial tuh sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial kayak gitu kan. Eh, dalam UKM Bakti Sosial itu melatih kita sebagai mahasiswa tuh tidak hanya pintar dalam akademik aja gitu loh. Tidak hanya memperhatikan di akademik aja, tapi kita tuh perlu memperhatikan di lingkungan sekitar kita, misalnya masyarakat kayak gitu. Itu dari aku, Caca. Oke, terima kasih Mbak Bunga. Wah, bagus banget ya. Terus aku mau tanya nih, tadi kan dari Mbak Putri kan bilang itu ada yang kegiatan mengeratkan anggotanya ya, setiap pengurusnya. Nah, di Hmm. musim pandemi seperti ini itu cara mengeratkannya itu gimana Mbak Putri? Untuk cara mengeratkan sendiri ya Mas, di situ kan kita punya kegiatan rutinan ya. Salah satunya itu Baksos Berdialog. Nah, di sini untuk tahun-tahun sebelumnya emang ini sebuah inovasi baru untuk tahun ini. Tadinya kan kegiatan ini disebut dengan rapat besar ya Mas, Iya. kegiatan formal kayak gitu. Nah, untuk tahun ini sendiri kita kesepakatan bersama dan kesepakatan aku dengan Mbak Bunga, kegiatan itu tuh kita ubah dengan namanya yang Baksos Berdialog gitu. Nah, di situ kegiatannya kita inovasi. Selain kita rapat internal antara pengurus-pengurus Baksos dan misal ada dewas maupun alumni, kita inovasi dengan games atau hiburan-hiburan. Nah, di situ kita bisa mengeratkan rasa kekeluargaan kita gitu. Dan kita ketika ingin mengeratkan rasa kekeluargaan, sebenarnya kita perlulah kesadaran untuk bersama-sama untuk mengeratkan gitu. Itu salah satu contoh, Nah, selain itu juga ada yang namanya kegiatan upgrading yang kemarin terlaksana gitu, Mas. Wah, kegiatannya cukup menarik ya. Kemudian nih ya, Caca pengen nanya nih ke Mbak Bunga. Kan tadi kalau UKM Bakti Sosial ini kan kayak ngadain kegiatan sosial ya. Nah, contoh dari kegiatan sosial itu seperti apa ya? Boleh dijelasin nggak, Mbak? Oke, boleh Caca. Kegiatan sosial, bakti sosial tuh semisal kita kunjungan ke panti asuhan kayak gitu kan, memberikan bantuan semisal itu ada proyek dari Departemen Pendidikan yang udah memberikan bantuan pendidikan di salah satu panti asuhan itu. Dan kemarin juga ada itu sharing is caring kan dari tim tangga bencana. Nah, itu juga salah satu contoh kegiatan sosial gitu. Selain itu juga masih ada banyak lagi sih. Kayak gitu. Ya, dari Mas Aiji. Kalau yang kan tadi ada tim tanggap bencana gitu ya Mbak Bunga ya. Itu tim yang hanya khusus untuk bencana atau nantinya bisa menjadi sunnah untuk membantu yang lain juga selain bencana gitu Mbak Bunga? Enggak sih, kalau tim tangga bencana tuh juga bisa sunah membantu yang lain kayak gitu. Kan contohnya kemarin kayak bagi-bagi makanan di jalanan kayak gitu juga bisa. Jadi tidak difokuskan untuk membantu bencana-bencana doang kayak gitu, Mas. Jadi nanti mungkin namanya bisa diganti ya Mbak Bunga ya. Jadi apa itu? Tim tanggap Sosial. pembantu. Tinggal dibantu. Sosial. Tambahan ya guys, tambahan nih. Iya, iya. Silakan Nah, Mbak tadi kan si Bunga ada sharing is caring ya. Kita tangga bencana juga terjun untuk pembagian sedikit rezeki kita yang kemarin gitu kan. Nah, itu kita juga selain untuk kegiatan kebencanaan ya, bencana-bencana, kita juga membantu penggalangan dana secara personal ya, pribadi. Jadi ketika ada orang-orang di sekeliling kita ya, misal tetangga kita gitu, ada yang kesulitan dalam artian emang benar-benar perlu dibantu gitu, itu bisa melalui UKM Bakti Sosial. Jadi itu harapannya kita lah sebagai pengurus gitu harus peka lah terhadap lingkungan-lingkungan di sekitar kita. Mana sih yang perlu dibantu gitu. Wah,
Aduh, ini ya sangat peduli sekali ya terhadap sekitar. Nggak hanya di lingkungan ini, lingkungan kecil aja berarti ya, di lingkungan besar juga kayak langsung terjun ke masyarakat yang luas gitu. Ya, sekiranya kurang lebih begitulah, Cak. Iya, sebelum ngobrol lebih lanjut nih, Caca pengen tahu nih, tujuan dari Mbak Putri sama Mbak Bunga bergabung di Baksos tuh apa ya? Boleh dong dijawab dari Mbak Bunga. Oke, tujuan aku bergabung ke UKM Bakso sendiri kan gimana ya? Jujur aja nih ya. Iya, boleh dipersilahkan. Aku mencari UKM yang apa sih? Yang santai sih. Ya menurutku sih Baksos tuh tergolong UKM yang santai gitu ya daripada yang lain kayak gitu. Terus alasan kedua aku tuh kan UKM Bakti Sosial tuh bergerak di bidang sosial kayak gitu kan. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita sebagai mahasiswa tuh uh, jangan ya gimana ya, nggak harus mementingkan akademik terus gitu loh. Kita juga harus peduli dengan lingkungan kita, lingkungan sekitar kita, masyarakat kayak gitu. Nah, dengan aku ikut UKM Bakso sendiri kan aku jadi bermanfaat bagi orang lain kayak gitu. Semisal bisa membantu orang lain kayak gitu. Wah, iya benar juga ya Mbak ya. Kalau misalnya dari Mbak Putri sendiri, tujuannya tuh apa ya Mbak? Aku nih ya. Iya Mbak. Oke. Untuk tujuanku sih pertama dulu untuk masuk UKM Baksos itu karena emang ajakan dari temen ya. Dulu nggak ada niatan sih untuk ikut UKM ini. Cuma lihat doang. Pas itu kan ada pengenalan UKM gitu. Nah, lihat doang udah lewat. Terus setelah pendaftaran, yang udah aku daftar malah nggak aku ini nggak kelanjut. Terus ini malah nyamannya di UKM Baksos gitu. Untuk tujuannya sendiri sih emang dari dulu aku sejak apa ya dari SMA lah berarti emang suka yang organisasinya tuh berbau dengan masyarakat-masyarakat gitu. Jadi yang berbau sosial. Nah, gitu. Jadi kayak pengalamanku juga di kampung kayak ikut organisasi Karang Taruna kayak gitu. Terus organisasi kayak remaja-remaja gitu. Jadi dari awal situ aku merasa wah tertarik nih walaupun tadinya cuma diajak temen gitu kan. Tapi kayaknya cocok deh sama aku gitu. Gitu, Cak. Dan kita tahu sendiri ini ya kegiatan di UKM Baksos nanya-nanya kan dulu sebelum mendaftar gitu. Oh, menarik ya. Selain menarik juga kita bisa ngeluangin waktu kita apa ya refresh otak kita setelah kuliah gitu. Bisa melalui organisasi dan kegiatannya juga bermanfaat untuk kita ya. Tentunya pasti untuk kegiatan apa ya organisasi-organisasi lain pasti juga banyak manfaatnya juga, tapi dalam bidangnya masing-masing. Dan sedangkan aku lebih tertarik di UKM Baksos ini, Ca. Gitu. Ya, jadi intinya kayak udah nyaman gitu ya sama Baksos. Ya kalau Mas Aji sendiri nih, Mas Aji gimana? Mungkin aku mau tanya dulu ya, karena tadi aku sempat dengar-dengar ada kata menarik tuh. Nah itu menariknya itu gimana ya Putri? Apa ditarik dengan tambang gitu buat masuk gimana? Ditarik dengan tahu. Menarik dengan berkembang. Ya menarik dalam artian dalam bentuk kegiatannya ya. Soalnya kan aku tadi udah bilang, emang aku dari SMA udah tertarik gitu sama kegiatan yang kayak sosial, galang dana, terus kegiatan kayak pengabdian gitu. Yang langsung kita tuh banyak ke masyarakatnya gitu loh, Ji. Kayak misal kan proyek ada boom gitu kan. Iya. Baksos UNES Mengabdi itu sangat menarik sekali, Ji, menurut aku. Dan itu pengalaman aku selama 3 periode ini baru sekali sih. Emang baru sekali ikut serta di kegiatan boom itu bikin benar-benar feel-nya itu dapet banget dan ya bikin salah satu alasan yang bertahan
gitu di Baksos gitu. Oh, seperti itu. Berarti menariknya itu hebat banget ya, Gin. Nggak kayak aku juga tertarik sih, tapi itu karena tertarik hasrat duniawi. Hasil dunia yang gimana nih? Kan dulu waktu apa ya itu yang stand-stand itu loh, stand-stand Iya. UKM gitu ya. Nah itu kan yang jaga kan perempuan. Nah Oh, itu hasrat duniawiku tertarik jadi ikut UKM Baksos. Oh gitu. Kalau jadi dulu sih, ini suka ngeliat cewek-cewek cantik ya. Iya. kalau dulu aku sih ini ya belum sempat mampir ke standnya, jadi nggak tahu juga orang-orangnya. Jadi ya udah masuk aja. Masuk pertama kali lihat tuh pas kegiatan temu perdana itu pertama kali face to face sama anak-anak Baksos gitu. Hebat berarti. Berbeda jauh sekali ya dengan saya. Ya kalau sama kita kembar dong, kembar aja nggak sama. Iya. Nah ngomong-ngomong kalau dari Caca nih kan, Caca kan online ya. Nah bisanya tahu tujuan untuk masuk ke Baksos itu gimana, Cak? Kalau dari Caca sendiri ya, tujuan Caca di Baksos gitu ya. Iya. Uh, dari awal waktu maba ngeliat kan ada gitu ya di kayak buku panduan gitu kan ada ya list UKM gitu. Itu Caca waktu ngeliat ada tulisan UKM Baksos gitu kayak langsung tertarik gitu, wah ini gitu pasti ini apa kegiatan sosial gitu kan. Ya tertarik aja gitu kayak mungkin kalau misalnya Caca bergabung di UKM ini bisa bermanfaat buat orang lain, bisa ngebantu orang lain kayak gitu. Ya tertarik aja gitu. Sama yang berbau-bau sosial itu udah tertarik banget. Emang itu baunya menyengat ya bisa. Enggak gitu Mas Agi konsepnya. Berbau. Ya pokoknya yang berkaitan sama sosial, sama masyarakat. Kan kebetulan Caca juga pendidikan sosiologi dan antropologi kan. Luar angkasa itu. Caca kan juga terjunnya ke masyarakat tentang sosial juga. Jadi ya nyambung juga ya. Tertarik lah banyak nyambungnya juga sama jurusan yang Caca ambil gitu. Oh begitu ya. Nah ngomong-ngomong nih kan dari Mbak Putri sama Mbak Bunga kan sudah lama di UKM Baksosnya. Nah suka duka di UKM Baksos itu seperti apa? Mungkin bisa dari Mbak Bunga dulu. Apa lagi ya? Oke. Kalau suka duka di UKM Baksos itu apa ya? Kalau sukanya sih kan karena udah nyaman sama UKM Baksos nih, jadi suka-suka aja gitu semuanya. Terus teman-temannya juga enak. Kemudian nggak ada senioritas gitu loh. Jadi sama kakak tingkat, terus sama kayak yang lain tuh juga mudah akrab kayak gitu. Terus kalau dukanya sih lebih ke ini ya, kegiatan online gara-gara pandemi ini ya, kan soalnya nggak bisa ketemu bareng gitu. Jadi ya agak sedih aja gitu ngejalanin projeknya dengan online. Tapi juga nggak apa-apa sih, masih seru-seru aja UKM Baksos. Itu sih Mas dari aku. Kalau waktu pas ngejalanin projeknya gitu, kamu pernah nggak nemuin kayak perasaan sedih gimana atau apa gitu yang nantinya malah mengganggu kamu gitu? Pernah nggak? Kalau dulu sih pernah. Ya misalkan kayak kita jadi koor nih, terus kan anggotanya tuh pada ngilang kayak gitu kan. Anggotanya pada ngilang, terus ada yang bergerak tuh cuma beberapa doang kayak gitu. Terus dari itu aku juga mikir kayak gitu kan, semisal kita musingin yang nggak mentingin kita gitu loh, malah dia ngilang-ngilangan kayak gitu tuh malah bikin kita gimana ya, sakit hati sih. Iya. Ya udah prinsip aku tuh kayak ya udah yang mau jalan ayo, yang nggak mau jalan ya udah kayak gitu kan. Kalau kita sama-sama diem kan nanti eventnya juga nggak bakalan jalan kayak gitu. Kita ngajak yang mau-mau aja kayak gitu.
Nah itu yang suka ngilang-ngilang itu biasanya dikasih konsekuensi atau kagak Mbak Bunga? Konsekuensinya apa sih? Enggak sih, Mas. Enggak. Soalnya gimana ya, kalau di UKM Bakti Sosial kan, kalau mau ngasih konsekuensi kan juga nggak enak juga kan. Kalau semisal tuh rapat ada yang telat kan juga mau dikasih konsekuensi itu juga nggak enak. Soalnya kan kita tuh dapat embel-embel UKM Bakti Sosial yang dimana tuh kita mengutamakan kesadaran diri kita sendiri kayak gitu loh. Iya iya. Intinya kalau nggak sadar-sadar ya udah biarin aja Iya, gitu ya Mbak ya. iya. Daripada bikin pusing kan ya. Benar-benar. Loh, Cak, kayaknya di departemen kita ada konsekuensinya ya. Oh, kalau dari Kominfo sendiri nanti ini didenda pecel sama Mas Aji. Iya kan? Wah, Enggak mantap. Mungkin traktir mungkin betul. PH juga kayak gitu tuh. Kayak PH kayak kita. Ternyata departemen kita sama ya. Oh iya Iya, kan. kalau dari Mbak Putri, tadi kan Mbak Bunga udah jawab nih suka dukanya. Kalau misalnya dari Mbak Putri gimana? Sukanya itu banyak ya. Sukanya ketika kita ikut kegiatan gitu, ketemu sama teman-teman di UKM Baksos. Kita selain juga ngurusin proja-proja organisasi gitu, kita kan juga kadang main gitu, main bareng. Nah, itu senangnya di situ. Terus kegiatan-kegiatan kita itu ketika kita terjun langsung, kita berkepanitiaan itu benar-benar nambah rasa pertemanan, persahabatan, kekeluargaan itu yang bikin seneng sih. Gitu. Terus kalau yang dukanya ya tadi Cak, tadi kan ada pertanyaan dukanya UKM Baksos gitu. 11-12 sih sama si Mbak Bunga ya, yang terkait kita kuliah online ya, jadi kita nggak bisa, masa terbatas banget untuk pergerakan kita untuk offline. Jadi tapi untuk tahun ini emang beberapa kita apa ya beranikan untuk berkegiatan offline ya. Pada dasarnya agar kita nggak kehilangan rasa kita di UKM Bakti Sosial yang notabene bahwa kita tuh terjun langsung ke masyarakat gitu, nggak melulu tentang online kayak gitu. Gitu. Terus untuk dukanya sendiri tadi ya hampir sama lah untuk kepanitiaan kayak gitu. Kita ketika kita jadi koor atau kita memimpin sesuatu, pasti emang ada lah warna yang kayak gitu. Itu sebagai salah satu bumbu kita berorganisasi, membentuk karakter kita sih gitu. Gimana kita sebagai pemimpin, kita harus berani untuk speak up, kita berani untuk mengambil konsekuen, kita berani untuk merangkul gitu loh. Walaupun emang eh, responnya kita kan nggak bisa memaksakan ya untuk orang lain kita untuk merespon baik dalam artian harus aktif terus. Nah, orang kan pasti punya fasenya masing-masing gitu. Jadi kita berusaha aja lah. Jadi sebuah duka itu dijadikan pembelajaran sama pembentukan karakter kita gitu. Jadi biar lebih legowo gitu ketika ngejalanin di organisasi gitu. Iya ngomong-ngomong soal pemimpin nih ya. Kan setahuku itu di UKM Baksos itu kan banyaknya perempuan tuh. Nah, misal kita ada proja turun ke jalan dan kebanyakan itu perempuan. Sebagai pemimpin itu Mbak Putri mungkin menyikapinya nanti gimana Mbak Putri? Ya, untuk terkait yang mendominasi ya, mayoritas UKM Baksos emang perempuan semua. Iya. Tapi dalam artian di sini perempuan-perempuan UKM Baksos juga tangguh-tangguh kok Mas Haji. Terus untuk cowok-cowoknya kan emang dikit ya. Nah, tapi alhamdulillah juga ketika kita kan ini proja itu terbagi departemen-departemen, tapi dalam artinya kita kan tetap satu UKM Baksos gitu. Jadi ketika kita memerlukan emang tenaga dari cowok perlu banget. Nah, itu kan kita bisa minta bantuan dari departemen lain gitu dan alhamdulillahnya juga anak-anak Baksos yang cowok juga kalau dimintai tolong itu
gampang sih gitu. Terus semisal kita untuk sejauh ini sih pengalaman aku di Baksos, walaupun kita em, sebagai wanita itu mayoritas dan kaum laki-laki itu minoritas, tetap berjalan dengan baik kok Mas. Nggak mempermasalahkan terkait tenaga gitu. Saling bantu-bantu gitu. Itu biasanya ada kayak bullying gitu nggak sih? Kan biasanya kalau yang ada mayoritas gitu biasanya kan bully yang minoritas gitu. Nah itu pernah terjadi apa enggak sih di Baksos? Perempuan bully Eh, laki-laki. mm-mm. Mas Haji merasa dibully nggak? Pernah sih. Oke, pernah ya. Untuk pembulian sendiri dalam artian konotasi yang negatif itu kita nggak pernah ya. Karena justru minoritas itu malah jadi kayak mereka lah yang apa ya, jadi suatu warna tersendiri gitu. Jadi ketika mungkin para kaum laki-laki ya, terutama Anda mungkin salah satunya merasa dibully, itu salah satu cara kita sebagai perempuan untuk pendekatan gitu loh Mas. Eh, ya kita harus sama-sama mengerti lah gitu. Iya nggak Cak, Bung? Benar banget, ini kayaknya Mas Aji ini kurang peka ya. Kalau dilihat-lihat kurang peka ini. Itu tuh deket gitu loh maksudnya. Bukan ngebully dalam hal negatif Mas Aji, tapi pengen deket sama Mas Aji gitu. Waduh, masa yang punya banyak sih. Nanti berebutan dong. Ya Gak apa-apa, banyak menangnya gitu ya. Walaupun jadi kaum minoritas banyak menangnya. iya jadi eh, kan milih banyak ya Pak. Oh iya, ngomong-ngomong soal pendekatan nih. Dulu kan pernah itu ada cutting ya, cutting yang PDKT sama jurusan apa departemen yang lain kan akhirnya bisa apa itu bisa menikah ya. Ada itu dari Baksos. Nah itu yang mau kutanyakan itu untuk periode kali ini itu ada nggak ya Mbak seperti itu yang apa ada dari perempuan departemen lain menyukai laki-laki departemen lain gitu ada nggak ya? Oke, yang terkait itu ya, itu mungkin ada mungkin, tapi aku kurang tahu ya, soalnya kan mereka kagak cerita gitu secara langsung. Jadi mungkin ada, tapi untuk periode ini sampai periode ini ya 2021 belum ada Iya. yang taken Mas gitu. Hmm, Mungkin next next. bulan depannya lagi sampai MAT. Atau Iya, mungkin dari ini Mas Aji sendiri nih. Ya ya mungkin ini itu. kayaknya Mas Aji lagi curhat atau gimana nih? Pengen ngasih tahu ke kita kalau Mas Aji udah ada apa gimana? Aku niatku cuma mau ngode-ngode sih. Oh, ngode. Ngode siapa, Mas? Mohon maaf nih. Dari kitanya mungkin kurang peka ya. Jadi ngode siapa nih? Ya, adalah. Kita lanjut aja ya, kita lanjut. Ada berapa departemen sih ya, sama departemen apa aja? Oke. Untuk departemen itu ada 5 departemen ya, Mas Aji, Caca, dan semuanya pastinya. Ada 5 departemen dan ditambah PH, berarti ada 6. Untuk departemennya sendiri ada ini ya yang lagi melaksanakan ini, Halo Kominfo ya, Kominfo ya. Ada Kominfo, ada Deplo, kemudian ada PSDA, Depdi, terus ada apa Deplo, Kominfo, Depdik, PSDA, Danus ya, sama satunya tambahan di luar departemen ada PH. Oh iya. Kalau seperti yang mengawasi itu ada sih nggak, Mbak Putri? Ya, di UKM Baksus juga ada yang namanya Dewan Pengawas gitu. Langsung ya. Kita Dewas ini dalam artian ya mengawasi tapi
membantu membimbing gitu untuk jalannya satu periode ke depan. Jadi untuk tahun depan kalau masih dewas diperlakukan, kita ya Mas Aji dan aku mungkin the next dewas kalau masih ada. Aduh ya Allah. Masih lama ya. Jangan cepet-cepet dong, nggak pengen pisah nih sama Mas Aji. Iya. Cuma tinggal satu periode ini ya. Iya, aduh. Sama Bapak tercinta, jangan cepet-cepet. Ya, Caca ya yang mau nanya ya Mas Aji ya. Boleh. Nih, Caca pengen nanya nih tentang event-event sama Prokja UKM Baksos. Itu apa aja sih? Boleh dijelasin sedikit dari Mbak Putri? Oke. Untuk event-event sama Prokja itu beberapa banyak ya, lumayan banyak di Baksos gitu selama satu periode ke depan. Itu salah 1, salah 2, salah 3, salah 4-nya. Itu untuk terdekat ini ada yang kemarin sudah terlaksana ya, sharing is caring. Di bulan ini tuh ada juga Baksos FM. Terus kita insya Allah ada rencananya Gemar Ramadan, semoga ini terlaksana. Kemudian ada juga Baksos berbagi, terus bulan Baksos, kemudian Baksos UNES Mengabdi ya, yang ini masih dalam proses pembentukan panitia gitu, dan masih banyak lagi gitu. Dan kemarin yang sudah terlaksana juga Baksos Menanam itu juga sudah terlaksana di bulan Maret kemarin. Itu. Lah ini kan gak masuk Mbak Putri. Podcast Baksos Mbak Putri. Oh ya, podcast Baksos ya. Gitu. Nanamnya nanam apa ya Mbak Putri? Waktu kemarin event menanam tuh nanam apa ya? Kita ini tanam mangrove di pantai Mangunharjo, Cak. Iya, walah. Jadi kita selain kita peduli sosial juga, kita juga masuklah dikit-dikit ke lingkungannya gitu. Iya. Mungkin dari Mas Aji mau ada tambahan Mas Aji? Itu tadi menanam mangrove di pantai ya Mbak ya. Itu orang-orangnya itu pada nanam atau pada refreshing Mbak? Kan biasanya kalau di pantai itu kan malah pada senangnya refreshing gitu, kayak berjemur, menanam pohon, main air, atau berjemur, main bola gitu. Ya, kalau kemarin sih pengalaman ya Mas Haji, untuk kita utamanya tetap menanam. Kita ke sana juga pantainya bukan pantai yang benar-benar wisata gitu, malah kita kan benar-benar masuk gitu lah, masuk kita jangkauan dari jalan benar-benar jalannya ke pantainya itu kan lumayan jauh dan kita jalan kaki juga, jadi bukan pantai wisata, jadi kita utamanya untuk menanam gitu. Nah tetapi itu juga jadi salah satu bentuk refreshing kita ya. Selain kita nanam, juga kita ketemu sama teman-teman Baksos, dan kemarin juga sempat kerja sama UKM lain. Terus kita ya alhamdulillah bisa lihat pemandangan pantai di Semarang gitu. Jadi utamanya tetap menanam dan kita dapat refreshing gitu. Oh, seperti itu ya Mbak Putri. Semoga pandemi ini cepat berlalu ya, biar kita semuanya ketemu. Biar semuanya pada ikutan event-event yang lain. Selalu. Kamu kan ya Cak ya, kepingin ikut ya Cak ya? Bukan kepingin lagi, udah gimana ya, udah nyampe mimpi-mimpi gitu. Masya Allah ya Bu. Aduh. Ya kayaknya seru gitu ya, karena gimana ya,
event-event yang diadain sama Baksos nih kayaknya eh seru banget. Jadi kalau misalnya dilewatin gitu atau cuman secara online kayaknya ada yang kurang gitu. Iya ya. Iya, Berdoa sama-sama ya. Semoga pandemi ini segera beradaptasi dengan kita. Dan rencana juga bulan apa ya, Juli apa itu kan sudah mulai luring. Semoga itu benar itu. Amin. iya, amin, amin. Eh, tadi ini kita kan udah bahas nih tentang Baksos nih dari menurut Mbak Putri, menurut Mbak Bunga, terus kita juga ngebahas tentang eh, anak-anak UKM Baksos seperti apa yang terjadi juga udah dibahas, kemudian suka dukanya, kemudian udah bahas juga tentang event-event dan project-project. Kemudian apa sih tujuan UKM Baksos ke depannya gitu? Untuk ke depannya gitu, untuk apa pengen lebih ini, apa lebih itu, gimana? Boleh dijawab ya Mbak Bunga? Oke, untuk tujuan Baksos ke depannya sih, harapan aku Baksos lebih baik lagi ya. Dalam artian kita makin akrab gitu, makin erat kekeluargaannya. Eh, Terus solidaritasnya juga makin bertambah kayak gitu. Maksudnya tuh kita bisa bareng-bareng gitu loh, walaupun di pandemi kayak gini, kita bisa bareng-bareng menjalankan event kayak gini tanpa mengurangi rasa kekeluargaan kita kayak gitu. Iya, tadi kan udah nih kita udah bahas nih tujuan dan harapan untuk UKM Baksos ke depannya. Kalau dari Mbak Putri sendiri, harapan untuk khusus untuk anak Baksos itu gimana ya Mbak? Apa harapan Mbak Putri? Harapan ya untuk semua teman-teman aku, teman-teman kita ya, seperjuangan untuk teman-teman Baksos itu harapan aku, permintaan aku jaga kesehatan gitu. Utamanya jaga kesehatan lah untuk kita semua. Semoga semakin solid kita sama-sama menjalankan satu periode ini dalam rasa yang hangat gitu, rasa kekeluargaan kita. Terus semangat kuliahnya, semangat mengemban amanah kita di sini, semangat untuk mengembangkan kreativitas kita tentunya di bidang sosial dengan kita salurkan di UKM Baksos ini. Terus apa ya? Ingat prioritas kita sebagai mahasiswa gitu dan jangan lupakan tanggung jawab kita di organisasi gitu. Oke, nih Mbak Putri, Mbak Bunga, dan Mas Eji, kita sudah di penghujung ya. Tadi kita sudah bahas semuanya dari perkenalan, terus kita menjelaskan apa sih UKM Baksos itu, terus Mbak Putri sama Mbak Bunga sama Mas Eji dan Caca juga, terus ngejelasin apa sih tujuan bergabung di Baksos, kemudian bercerita tentang suka duka di Baksos, terus kita juga ngebahas event-event, prokerja-prokerja di Baksos. Terus juga Mbak Putri sama Mbak Bunga juga sudah menjelaskan apa sih tujuan dan harapan untuk UKM Baksos, untuk anak-anak Baksos selanjutnya, ke depannya gimana. Kemudian ini udah di penghujung ya. Terima kasih buat Mbak Putri, buat Mbak Bunga atas waktunya. Sama-sama, Cak. Sama-sama, Ji. Makasih juga ya udah undang kita di sini. Terima kasih Mas Haji, terima kasih Caca juga. Iya, semoga kita ketemu ya di episode selanjutnya. Ketemu lagi di podcast UKM Bakti Sosial selanjutnya. Kemudian untuk kedepannya mungkin podcast UKM Bakti Sosial bakal ngundang-undang tamu-tamu yang menarik juga. Tamu-tamu yang spesial juga. Ya, terus gimana nih Mas Haji?
Ya, untuk teman-teman mungkin yang tertarik mendengarkan podcast Baksos dari kita, yang nantinya mungkin insya Allah kita akan bisa mengundang kepala departemen ataupun mungkin juga bisa mengundang ketua panitia dan bisa juga para anggotanya. Jadi mungkin dari teman-teman bisa nantikan saja podcast berikutnya dari kami. Kembali lagi ke Mbak Caca. Iya, oke. Kita tutup dulu ya podcast UKM Bakti Sosial ini sampai di sini. Titik tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Mbak Putri, Mbak Bunga. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Makasih ya.